صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Ali Imran ayat 102. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sangat saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan perjalanan kita, langkah kita menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah kiranya dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Sholawat serta salam marilah kita aturkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kita semua untuk senantiasa pandai bersyukur, ya. Tapi kalau yang muda-muda perlu diingat, dasar syukur itu ada di surat Luqman ayat 14, ya. Mohon dibuka berkenan. Supaya rasa syukurnya itu berdampak dalam hidupnya, ya, surat Luqman surat 31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayk ilayyal masyir. Jadi semua, terutama yang masih punya orang tua, mohon menerapkan betul ayat ini, diingatkan betul kata Allah, aku perintahkan kepada kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuamu, terutama yang masih punya orang tua, ya, kandung maupun mertua. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihmu dalam 2 tahun menyusui. Baru berikutnya fi amaini
aniskurli, karena itu bersyukurlah kamu kepada Allah, kepadaku kata Allah, wali walidaik, dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Nanti kalau sudah lupa kita bahas lagi cara bersyukurnya. Tapi saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang masih punya orang tua kandung maupun mertua, kalau masih hidup, caranya ada dua. Yang pertama, pastikan kedua orang tuamu hidup dalam keadaan sejahtera. Ya, itu dibuka kembali ayatnya kalau lupa. Ada di surat Al-Baqarah ayat 215 dan surat 4 ayat 36. Nah, ini mengingatkan kepada yang masih punya orang tua. Jadi mesti memperhatikan agar kedua ibu bapaknya berkecukupan, tidak ada kekurangan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Secara materi, ya, alhamdulillah kalau kita punya orang tua lebih sejahtera dari kita, itu persoalan lain. Tapi jika tidak, pastikan kedua orang tuamu hidupnya dalam keadaan sejahtera. Nah, yang kedua, yang paling penting lagi, ternyata materi itu tidak selalu memberikan kesejahteraan pada seseorang. Oleh karena itu, cara bersyukur kepada kedua orang tuamu, silahkan dibuka surat 17 ayat 23 dan 24. Surat 17 ayat 23 dan 24. Ya, itu penting tuh. Sama kembali seperti tadi di awal. Pertama, sebagai rasa syukur kepada kedua ibu bapakmu, ini supaya berdampak ya, jangan hanya bersyukur, oh ya bersyukur, tapi caranya nggak tahu kan, repot nanti, tidak berdampak dalam kehidupan. Tahu pun kalau tidak man'amila sholihah, tidak diamalkan, karena tidak semua orang yang tahu itu mengamalkan. Coba di sini kita tes begini saja, misalnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua mestinya tahu dong kalau mau tidur itu diperintahkan berwudu sama Rasulullah SAW. Apakah semuanya praktek? Mungkin ada yang tidak praktek kan. Padahal itu hadisnya sahih itu. Orang itu sebelum tidur disunahkan berwudu. Kenapa begitu? Kemudian cara tidurnya pun mengikuti Nabi, miring ke kanan dulu berdoa, tangannya ditaruh di sini kan. Tapi enggak semuanya praktek. Meskipun tahu. Apa kelebihan orang yang kalau menjelang tidur dia berwudu? Ini hadisnya sahih. Maka para malaikat akan menjaga orang yang tidurnya itu dalam keadaan bersuci. Dan setiap dia membalikkan badannya atau apa, selalu berdoa. Yang berdoa malaikat. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini yang doa bukan manusia. Ya Allah, ampunilah hambaku ini dan rahmatilah dia. Bayangkan mulai hari ini yang belum biasa berwudu. Ya, ini supaya segala kehidupan kita diatur dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kembali kepada cara bersyukur tadi kepada saudara-saudaraku yang masih punya kedua orang tua, kandung atau mertua. Coba ini dijadikan satu habit yang baik. Jangan lagi suka menentang kedua orang tua.
dengan mengatakan Ini jalan untuk memudahkan hidup. Kan kita semuanya selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya dunianya baik gimana? Diawali kepada orang tua, jangan suka menentang. Ini penting supaya berdampak. Yang kedua, apa kata Allah? Jangan pernah membentak kedua orang tuamu. Nah, jangan pernah membentak kedua orang tuamu. Kalau sama orang tua, hendaknya berbicara yang mulia, yang terbaik. Yang keempat, di ayat 24-nya, kalau sama orang tua, hendaknya selalu merendahkan diri. Jangan pernah merasa hebat. Baik kepada orang tua kandung maupun mertua, jangan pernah merasa hebat. Selalu merendahkan diri. Yang kelima, baik orang tuanya masih ada maupun telah tiada, hendaknya selalu menyediakan waktu untuk berkata waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi hamba di waktu kecil. Nah, bayangkan kalau ada orang berdoa untuk dirinya sendiri saja, nggak ada waktu, nggak cukup, buru-buru, kira-kira kapan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, dengan cara bersyukur seperti itu, fadilahnya itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Barangkali ada yang lupa, mohon dibuka kembali fadilahnya. Kalau fi amaini aniskurli wali walidaik, selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Nah, bersyukur kepada Allah saya nggak bahas lagi, mudah-mudahan masih ingat. Fadilah pertama, mohon berkenan membuka surat An-Nahl surat 16 ayat 121. Jangan lupa ada hadis tadi yang berkenaan dengan orang tua, meskipun mungkin pernah tahu tapi agak terlupakan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi Allah itu senang atau tidak kepada kita, ridho atau tidak kepada kita, itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Jadi kalau kedua orang tua kita itu selalu senang dengan akhlak kita, selalu senang dengan sikap kita, insya Allah, Allah ridho. Dan murkanya Allah kepada kita juga bergantung kepada apakah kedua orang tua kita juga sering jengkel sama perilaku kita. Itu kalau orang tua kita selalu happy, selalu they have pride, ya, punya bangga, ini saya punya anak ini soleh banget, taat banget, rajin banget, wah itu lancar semua urusan. Maka dibilang di situ surat An-Nahl ayat 121 sudah ditemukan ya, surat 16 ayat 121. Syakiral li an umih ijtabahu wa hadahu illa siratim mustaqim. Jadi seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya itu menyebabkan Allah akan memilih orang itu untuk selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya memungkinkan yang bersangkutan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jadi kalau ada anak ingin hidup mudah, apalagi dia sudah mulai akil balik, sudah SMP, SMA, ajari aja dia taat sama orang tua.
Insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya di bawahnya coba dibuka. Ini baru dengan rasa syukur saja. Nah, wa atainahu fid dunya hasanah. Orang yang taat kepada ibu bapaknya, kecenderungannya dunianya baik. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Masih di ayat yang sama ya Bapak Ibu ya, masih di ayat yang sama. Wa innahu fil akhirah la minas sholihin. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang fi amaini aniskurli wali walidaik, pandai bersyukur kepada Allah dan pandai bersyukur kepada ibu bapaknya, jaminannya tidak hanya dunia. Dan Allah berjanji nanti di akhirat orang yang pandai bersyukur itu akan aku kumpulkan dengan hamba-hambaku yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh semua di akhirat. Subhanallah. Ternyata enggak susah-susah amat sebetulnya. Ya. Cuma prakteknya kadang-kadang tidak semudah yang kita baca ya, dalam kehidupan. Buktinya banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya, banyak anak yang tidak pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, itu fadilahnya udah 3 kan? Apa tadi? Dibimbing ke jalan yang lurus, dijamin dunianya baik, meninggalnya berkumpul dengan orang soleh. Nah, yang terkenal itu kan surat Ibrahim ayat 7 itu, yang sering dikutip. Surat 14 ayat 7 itu yang sering dikutip. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sekali lagi aku umumkan kepada kalian, kata Allah, siapa di antaramu yang bersyukur kepadaku, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Dan jika engkau ingkar terhadap nikmatku, sesungguhnya adabku itu sangat pedih. Maka parameternya begini Bapak Ibu sekalian, ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siapa yang bersyukurnya benar seperti Al-Quran, maka kebahagiaan hidupnya itu harusnya semakin tua semakin bahagia, semakin tenang, semakin tentram, semakin sejahtera, nggak ada persoalan, semakin berdamailah dengan urusan dunia. Itu kalau bersyukurnya benar. Tapi kalau masih banyak masalah, apalagi kematian sudah dekat, masalah kok masih banyak, nah ini perlu introspeksi, mencari, pandai-pandai mencari secara jujur apa kesalahan yang kira-kira kita lakukan, kok hidup kita ini masih belum rapih, belum tertata dengan baik. Tidur masih susah, ya kan? Tidurnya Nabi, semuanya tahu ya Bapak Ibu, Nabi itu nggak suka tidur malam kan? Betul nggak ya? Rasulullah itu sukanya tidurnya sesudah Isya tidur. Kecuali ada satu urusan yang sangat mendesak, yang sangat penting. Jadi jangan dibiasakan begadang kalau nggak ada perlunya. Tujuannya apa? Supaya selalu bangun sebelum subuh. Cek itu hadis-hadisnya, pelajari di Riyadhus Shalihin maupun Sahih Bukhari. Rasulullah itu tidurnya cepat. Ini kan maksud persoalannya kita mau tidur cepat, hati gelisah. Sudah di kamar, di atas tempat tidur, nggak tidur-tidur juga. Ini masalahnya ini. Ya, karena berarti kemungkinannya hidupnya tidak tertata sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak bagus tidurnya. Dan itu pasti, kalau kata Pak Dokter ya,
Kalau saya kan mengikuti dokter, saya bukan dokter. Kalau mau sehat kan 4 yang harus diperhatikan. Diet, exercise, having enough sleep, kemudian hati tenang. Jadi kalau mau sehat ya makanannya mesti diperhatikan kan, diet, olahraganya bagus, exercise, tidurnya berkualitas, hatinya tentram, insya Allah sehat. Kata Pak Dokter, saya tidak ahli, cuma suka dengar dan suka baca-baca. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersolawat nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang celaka karena apa? Ini yang berdoa nggak tanggung-tanggung, malaikat Jibril. Kapan berdoanya? Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berkhutbah naik mimbar. Salah satu doanya, tapi karena ada kaitannya tadi dengan yang pertama malaikat Jibril kan bilang, celaka wahai Muhammad, seorang hamba yang dia masih punya orang tua, tapi keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Amin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati, karena yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan coba-coba saudaraku yang masih punya orang tua, kandung atau mertua menyakiti orang tuamu. Jangan sekali-sekali, karena yang mengaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua terkait dengan sholawat, malaikat Jibril juga berdoa. Celaka wahai Muhammad, seorang hamba apabila di hadapan mereka namamu disebut, mereka tidak bersolawat kepadamu. Amin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita, malaikat saja di dalam surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jangankan kita, para malaikat saja, Allah saja bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Dan jangan lupa, saking luar biasanya manusia ini, biasanya kalau kita kan insya Allah masuk surga itu syaratnya kan mati dulu ya Pak ya. Tapi kalau Rasulullah di masa hidupnya kan sudah pernah masuk surga Pak ya. Masih ingat Pak kan? Kapan itu? Waktu Isra dan Mi'raj. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya itu sudah punya pengalaman spiritual, makanya imannya luar biasa, karena Rasulullah di masa hidupnya sudah pernah melihat orang di dalam surga dan pernah melihat orang di dalam neraka. Taunya dari mana? Taunya ketika berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Nabi Adam setiap kali melihat ke kanan, nengok ke kanan tersenyum, kata Rasulullah. Setiap kali nengok ke kiri menangis Nabi Adam. Mengapa? Melihat anak keturunannya yang berada di neraka jahanam. Maka sudah terjawab, apakah sekarang surga dan neraka sudah ada isinya? Sudah. Karena yang cerita Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada di kitab Sahih Bukhari, baca sendiri aja, panjangnya 3 halaman. Nah, itu bukan kata saya. Saya cuma menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasalah kalau Nabi, udah Bapak Ibu nggak usah ngikutin Nabi yang lain-lain kecuali perilaku yang baiknya. Semua Nabi perilakunya baik, nah, ya. Tapi ikuti yang baik-baik meskipun hampir tidak mungkin, karena kalau Nabi itu hatinya cuma 2 Bapak Ibu ya. Isi hatinya Nabi itu cuma 2. Taunya dari mana? Ya sebelum Isra dan Mi'raj. Oleh malaikat Jibril
Hatinya Nabi itu pernah dikeluarkan, sudah dicuci dengan air Zam-Zam. Itu hatinya Nabi. Dimasukkan kembali, hanya dituangkan dua benda. Benda itu adalah keimanan dan kebijaksanaan. Jadi kalau Nabi itu isinya cuma iman sama bijaksana. Itu hatinya Nabi. Kalau hati kita alhamdulillah lebih kaya. Irinya ada, bencinya ada, gampang sakit hati. Ya, itu hati kita. Kalau Rasulullah enggak ada, Pak. Terkunci oleh istrinya di luar, ya udah tidur aja di luar, itu Nabi. Khawanu muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kepada ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi, surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya jangan sekali-kali mati kecuali beragama Islam. Tapi yang paling penting adalah jangan sekali-kali mati kecuali memiliki bekal takwa, taat kepada Allah. Taat kepada Allah meskipun semuanya sudah tahu, minimal ya rukun Islam ini. Tetap bersahadat, sholatnya yang paling gampang itu ada pemahaman terhadap Al-Quran. Ya, ini kita lihat saja, ini bicara takwa dengan rukun Islam ya Bapak Ibu ya, sedikit saja. Pertama, tetap dalam keadaan syahadat insya Allah. Kemudian sholatnya coba dilihat kualitasnya, surat 29 ayat 45. Insya Allah kalau yang pelaksanaan syahadatnya seperti ini, insya Allah udah pastilah masuk surga. Insya Allah. Sudah ketemu surat 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran ini, kata Allah. Jadi sebelum sholat itu baca Quran. Apakah semua orang yang sholat baca Quran? Belum tentu. Ya, baca Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Mohon maaf. Nah, di ayat yang lain, mengapa orang sholat itu disuruh baca Quran? Orang yang nggak mau baca Quran, orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran, ancamannya itu neraka jahanam. Silakan dibuka surat 7. Ayat 179. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat 7 ayat 179. Jadi sholat itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sholat harus mau baca Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Suratnya surat 29 ayat 45, jelas. Orang yang nggak mau baca Quran di surat 7 ayat 179 ancamannya neraka jahanam. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan dijadikan penghuni neraka jahanam yaitu jin dan manusia. Yang mana? Satu, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang tidak mau tadabbur memahami Al-Quran. Diberikan hati tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberikan mata tetapi matanya tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah.
walahum adanun la yasma'una biha. Membaca tidak mau, dengar pengajian juga nggak mau. Diberi telinga juga tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu sama dengan binatang ternak. Padahal Bapak Ibu mendengarkan saja seperti pagi hari ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan ikhlas karena Allah, kita mengkaji ini, itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah, mendatangkan rahmat Allah. Mau dengar saja itu mendatangkan rahmat Allah. Ada di mana? Ada di surat 7 ayat 204. Jadi kalau mau mendengarkan saja, orang sedang menjelaskan Al-Quran, orang sedang membedah Al-Quran, kita simak, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang membaca Al-Quran, ada orang sedang menjelaskan Al-Quran, maka diamlah dan simaklah dengan sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Kalau sudah dapat kasih sayang orang tua, nyaman. Kalau sudah dapat kasih sayang dari tetangga, nyaman. Ini dapat kasih sayang dari Yang Maha Kuasa. Bisa dibayangkan. Hadisnya jelas. Baca Quran nanti kiamat syafaat. Pertolongan dari Al-Quran. Bapak Ibu semakin mahir dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, buka saja, sejak dimakamkan, ditinggal oleh saudara-saudara kita, ditinggal, didampingi bersama para malaikat. Itu orang yang mahir Al-Quran. Udah bacaannya bagus, seperti imam kita, seperti qori kita, tapi tidak hanya bagus di situ, bagus amalnya, itu yang mahir Al-Quran. Hafalannya banyak. Ini yang bilang Rasulullah SAW, sejak dimakamkan kemudian ditinggal oleh keluarganya, dia tinggal bersama para malaikat. Ini bukan tafsir, lihat terjemahannya di kitab Riyadhus Shalihin. Bayangkan, kalau udah tinggalnya sama para malaikat pasti aman lah, ya, aman sekali. Ini luar biasa kehebatan Al-Quran ini. Dengan catatan, mohon Al-Quran ini tidak hanya dijadikan hiasan dibaca indah, tapi harus man amila sholihah, diamalkan dalam perilaku yang soleh. Karena kalau sudah baca Quran tidak diamalkan, ada pasalnya, kita dapat ancaman. Apa ancamannya? Ada di surat 7 ayat 96. Jadi membaca Al-Quran ini sayangnya ada beberapa orang menafsirkan itu atau menjelaskan terbatas berhenti di satu ayat. Padahal Al-Quran ini syukran. Aman, makasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran betul dapat syafaat, ya. Banyak hafalannya, nanti tinggal bersama para malaikat. Tapi ingat, tidak berhenti di situ penjelasannya. Membaca Al-Quran, tahu Al-Quran, tidak diamalkan, dituduh oleh Allah, bukan saya. Dituduhnya apa? Kamu mendustakan. Tahu kok nggak diamalkan. Ketemu nggak surat 7 ayat 96? Mulai di tengah ayat. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi jika kamu mendustakan ayat-ayatku, sudah kamu baca, sudah kamu pelajari, sudah tadabburi,
enggak kamu kerjakan, aku azab kamu. Jadi yang akan tinggal sama malaikat tadi yang mana? Banyak tahu, banyak mengamalkan, ikhlas karena Allah. Baru tinggalnya sama para malaikat. Tapi kalau banyak tahu saja, udah dilarang ngurangi timbangan, dia mencuri. Dilarang korupsi, dia korupsi. Walaupun hafalannya banyak, insya Allah tetap di neraka. Insya Allah. Karena itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, Bapak Ibu, jamnya sudah habis. Ada yang mau tanya enggak? Sebetulnya mau membahas rukun Islam tadi itu, karena supaya monggo kalau mau menambahkan juga lebih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau zaman dulu orang tua lebih senang mempunyai menantu yang satu suku. Kemudian orang anak dia sudah mempunyai pilihan teman hidupnya dari suku lain. Dengan demikian dia tidak disetujui oleh orang tuanya. Itu bagaimana kalau begitu? Dia tetap terus melaksanakan nikah dengan pilihan hidup ininya, pasangannya, tapi orang tuanya tidak menyetujui sesuai dengan tadi. Ya, lalu sikapnya bagaimana gitu ya? Yang harus diambil ya. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah hidup semati. Tapi ya itu tadi saya dengar, jadi apakah walaupun mereka menikah sampai sebegitu lama 50 tahun tapi orang tidak dapat restu. Ya, terima kasih Ibu. Pertama, orang tuanya suruh ngaji dulu ke sini. Penting itu. Kan jawaban saya harus komprehensif. Saya kira kalau di sini ada Pak Dokter, tapi saya meskipun bukan dokter kan belajar biologi. Perkawinan silang itu cenderung menghasilkan keturunan yang lebih baik. Meskipun mungkin penjelasannya kalau Pak Dokter, Bu Dokter tidak sesederhana itu. Tapi saya waktu belajar biologi kan saya juga jurusannya IPA dulu. Ya waktu sekolah. Binatang, tumbuh-tumbuhan yang dikawinkan silang itu cenderung menghasilkan bibit yang lebih baik. Dan di dalam Al-Quran, saya mohon maaf agak lupa ayatnya, kalau boleh dibantu, perkawinan dengan keluarga itu cenderung keturunannya bisa mungkin cacat. Maka tidak boleh kan menikah dengan saudara dekat. Ya. Secara logika setelah saya baca, perkawinan silang itu menimbulkan nutrisi yang dimakan menjadi lebih bervariasi. Kalau saya menikah dengan orang Sumatera, istri saya tadinya dulu nggak suka saya makan ikan, ya makannya tahu, tempe, daging. Begitu ketemu istri orang Sumatera makan ikan aja kerjaannya. Nah, boleh dites, itu akan menghasilkan bibit yang lebih baik karena nutrisinya menjadi lebih bervariasi kan. Ini saya bicara yang logika ilmiahnya dulu. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau orang tua yang tidak paham? Ya satu harus dikaji, bukan tidak pahamnya saja. Disitulah pentingnya para orang tua juga menjadi open minded, ya, mesti terbuka. Dan di dalam Islam, Ibu, yang tidak boleh ditentang itu bukan tidak boleh. Yang harus diikuti itu adalah ketika orang tua itu pertimbangannya, saya salah bicara enggak kalimatnya tadi. Kalau dia menyimpang dari pertimbangan agama, itu yang jadi seorang anak diperbolehkan. Karena dia menyimpang dari agama. Kalau
Memilih pasangan itu yang harus dilihat apa saja? Satu, tidak berurutan nggak apa-apa, boleh keturunan, bukan boleh. Keturunan ini keturunannya anak orang baik atau tidak, ya kan? Kedua karena apa? Kecantikannya. Cantik itu relatif, yang paling tahu cantik dan tidak ya yang memilih. Karena cantik itu relatif kan. Ada bapak yang bilang istriku itu cantik hanya karena lihat matanya, yang lain-lain nggak dilihat. Pokoknya tertarik dengan matanya aja. Itu saya sendiri dulu, karena mata istri saya ada tai lalatnya kecil tuh bagi saya menarik gitu. Bagi orang mungkin nggak cantik, makanya kan nggak dipilih orang lain, yang milih saya gitu. Ada bapak milih orang perempuan itu hanya karena suka betisnya, karena dulu kebetulan istrinya tidak menutup sampai betisnya, suka betisnya bagus banget. Ada yang suka karena rambutnya saja, ya kan, yang lain-lain enggak. Ada justru yang hidungnya bengkoknya agak itu menarik bagi orang tertentu, bagi lain tidak. Nah, jadi keturunannya, kecantikannya, kekayaannya kan. Nah, kalau ketemu orang kaya, alhamdulillah. Ya. Tapi yang paling utama mesti dilihat apanya? Agamanya. Bayangkan kalau misalnya ada seorang anak sudah jatuh hati pada orang yang menurut yang bersangkutan taatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, kemudian ibunya melarang hanya karena tidak satu suku. Nah, di situ diperbolehkan ibu, dengan catatan tidak berhenti di situ, seorang anak harus berikhtiar untuk terus mendekatkan diri pada kedua orang tuanya. Nah, tidak boleh tidak karena nggak disetujui lalu ya sudahlah, tidak menyambung silaturahmi, padahal silaturahmi itu ada kewajibannya di surat 4 ayat 1, wal arham. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wajib hukumnya menjaga hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Wajib hukumnya, apalagi kepada kedua orang tua. Jadi setiap kali, bukan setiap kali, apabila terjadi ketidaktaatan terhadap orang tuanya, itu tidak selalu kesalahan berada pada anak, tapi dengan catatan ibu tadi ya, alasannya adalah alasannya bahwa ini dipilih agamanya luar biasa menurut yang bersangkutan. Dan alasan orang tuanya tadi, menurut agama, saya dasarnya belum pernah tahu bahwa agama itu menganjurkan kalau menikah harus satu suku. Secara agama ya Bu ya, secara agama. Nah, kecuali orang tua tadi melarangnya atas dasar agama. Misalnya ngomong kepada anak-anak, itu mertuamu ini bukan ngomongin aib. Bapak ibu tahu bukan keturunan orang baik-baik. Ya. Lalu calon istrimu itu kan orang yang orang yang tidak sholat. Nah, itu beda lagi Bu ceritanya. Tapi kalau alasannya hanya karena tidak suku, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah di Padang Arafah, karena ada dalilnya itu Pak. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dibanding bangsa lainnya. Itu jelas. Ini yang bilang Rasulullah SAW. Tidak ada orang Jawa itu lebih baik daripada suku lainnya. Tapi yang lebih baik apanya kata Rasulullah? Ketakwaannya. Ya. Saya khawatir tadi pemahaman orang tua yang satu suku dianggap suku dia paling baik, itu sudah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas, yang inna akramakum
indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban saya seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Saya meyakini tindakan yang diambil anak ini tidak masalah, dan sebetulnya orang tua memang yang betul sepanjang pernikahan itu alasannya bukan alasan agama. Bahkan di dalam tanya jawab 1001 tanya jawab Hasan bukunya, orang laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam masih diperbolehkan. Ini bukunya Hasan ya, Bapak Ibu pernah mendengar ya? Nama Hasan, 1001 pertanyaan. Apa harapannya? Laki-laki muslim yang agamanya kuat menikah dengan perempuan yang bukan muslim, itu dia dapat berdakwah dan bisa membawa si perempuan ini menjadi muslimah. Tapi tidak disarankan perempuan muslimah, tidak disarankan, ini yang bilangan ulama, menikah dengan laki-laki non muslim. Ya, itu tidak disarankan. Demikian Ibu jawaban saya. Masih ada Bapak Ibu? Oh, ini terakhir. Ya, Bapak terakhir. Cukup 2. Kan nanti Bapak Ibu kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, yang Pak Ustaz tadi bilang kan kalau kita mau tidur kan wudhu dulu. Setelah selesai wudhu, pas ke tempat tidur, nggak lama, selang 10 menit kemudian tuh kita bakal tidur gitu ya. Itu kita wudhu lagi atau tidak? Ya. Terima kasih Pak, bagus pertanyaannya. Karena ini bukan sholat, tidak harus. Tidak ada kata-kata harus. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar Lutfia Sungkar? Kan ustazah itu, Ustazah Lutfia Sungkar. Sampai begitu kuatnya Pak anjuran berwudu, Lutfia Sungkar itu sampai membahas orang laki perempuan yang habis bergaul suami istri, itu disarankan berwudu, nggak perlu mandi. Hanya untuk kepentingan tidur. Kalau untuk tidur tidak perlu mandi ya Bapak Ibu, setelah berhubungan suami istri. Nah kembali kepada pertanyaan Bapak, tentu kalau kalau Bapak mau berwudu monggo, tapi aturannya karena ini bukan seperti sholat. Kalau sholat kan betul-betul batal Pak, nggak boleh ya kan. Dalam keadaan sholat batal wudunya, wajib hukumnya berwudu ya. Kalau ini tidak berwudu, Bapak juga boleh kan? Boleh. Apalagi ketika naik ke tempat tidur sudah dalam keadaan berwudu, dan malam pun Bapak juga nggak tahu, udah batal kemana-mana, tangan Bapak pun pegang ini, pegang itu, udah batal, udah pasti. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau untuk tidur, yang penting naik ke tempat tidur dalam keadaan bersuci, berwudu. Nanti dicari hadisnya itu, Ustaz. Ada memang. Saya kira sudah tahu ya, bahwa orang tidur itu disarankan punya wudu. Dengan harapan tadi, kata Rasulullah SAW, kalau orang naik ke tempat tidur dalam keadaan berwudu, nanti Bapak tertidur, miring sana, miring sini, itu didoakan oleh para malaikat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, memberikan keberkahan dalam hidup kita, terutama saudara-saudaraku yang masih muda, semuanya dimudahkan segala urusannya ya, dan Allah bagi kita semuanya selalu memberikan ampunan untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.